selanjutnya semuanya, semoga selalu sehat. Kami kelompok 5 ingin menjelaskan bab 15, bab 16, dan juga bab 17. Saya Iklima akan menjelaskan tentang bab 15, yaitu analisis data kuantitatif. Itu pengujian hipotesis tepatnya. Nah, pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang sampel, populasi, elemen, unit pengambilan sampel, dan sebagainya. Nah, di bagian kali ini kita akan membahas tentang kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Next, kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Apa itu? Kesalahan tipe 1 atau disebut dengan tipe 1 error atau kata lainnya itu alpha, yaitu di mana keadaan yang sebenarnya benar, pada dasarnya benar, karena memutuskan probabilitas menolak hipotesis nol. Jadi untuk kesalahan tipe 1 ini, penyebab kesalahannya itu dikarenakan menyimpulkan keputusan itu berpatokan kepada data. Sebut saja contohnya penyebab keinginan keluar dari perusahaan itu disebabkan kelelahan. Namun pada dasarnya dan kenyataannya hal tersebut tidak mempengaruhi, seperti itu. Selain itu, karena ini alfa, jikalau ada peneliti yang tanpa berpedoman menentukan sebuah tingkat signifikan, maka berpotensi untuk terjadi kesalahan di sini. Jadi umumnya tingkat signifikan itu yang digunakan 5% atau 1%, seperti itu. Kemudian untuk kesalahan tipe 2 atau biasa disebut dengan tipe error, biasa disebut dengan beta, adalah probabilitas kegagalan untuk menolak hipotesis nol, bahwa hipotesis alternatif tersebut benar sebetulnya. Ya, seperti halnya menyimpulkan berdasarkan data bahwa kelelahan tidak mempengaruhi, seperti itu. Nah, dimana untuk probabilitas kesalahan tipe 2 itu berhubungan dengan probabilitas kesalahan tipe 1, dimana semakin kecil risiko salah satu dari kesalahan tipe tersebut, semakin besar risiko jenis kesalahan lain. Sederhananya ini gagal menolak nol karena menganggap ini itu benar, seperti itu. Kekuatan statistik atau statistic power atau hanya kekuatan, yaitu probabilitas bahwa signifikansi statistik akan ditunjukkan jika saja tersebut ada, dimana kekuatan statistik ini atau identik dengan 1 min beta merupakan konsep ketiga yang penting dalam pengujian hipotesis, dimana kekuatan statistik ini tergantung pada alfa, ukuran efek, dan ukuran sampel juga. Next, pada memilih teknik statistik yang tepat, dimana memilih tingkat signifikansi statistik yang dapat diterima untuk menguji hipotesis. Kemudian berdasarkan jumlah variabel, baik itu terikat maupun bebas, yang sedang meneliti pelajari, dan skala pengukuran baik metrik maupun non-metrik, bisa digunakan media untuk memilih teknik statistik yang tepat. Jadi jelas, berdasarkan jumlah variabel baik itu yang terikat maupun bebas, baik itu yang sedang peneliti pelajari, baik dari skala pengukurannya yaitu metrik atau non-metrik. Nah, ini bisa dijadikan media untuk memilih teknik statistik yang mana yang paling tepat untuk digunakan, seperti itu. Next, kita membahas tentang menguji hipotesis min populasi, dari mana sampelnya itu diambil sama dengan standar perbandingan. Maka untuk menguji hipotesisnya yaitu dengan uji T satu sampel. Sebutlah contohnya, yaitu ada seorang peneliti yang mengetahui frekuensi belajar mahasiswa pada umumnya yaitu 32 jam dalam 7 hari atau seminggu. Sedangkan rata-rata belajar dari universitasnya sendiri, dari universitas si peneliti sendiri itu setelah melakukan interview sekitar 20 mahasiswa, dan ternyata total yang diperoleh itu 36,2 jam, sehingga
terdapat selisih 4 jam 12 menit di sini, lebih lama teman satu universitasnya sendiri. Apakah ini kebetulan? Nah, untuk mengetahui perbedaan ini, maka harus diteliti terlebih dahulu. Sebenarnya mahasiswa yang seperti apa yang diteliti oleh si peneliti sehingga hasilnya itu lebih besar ketimbang mahasiswa yang pada umumnya. Apakah mahasiswa yang memang tingkat motivasinya tinggi atau memang di atas rata-rata EQ-nya dan sebagainya. Next, setelah 1 min kita membahas uji hipotesis 2 min yang berhubungan, di mana uji ini tuh dapat dilakukan jika saja si peneliti ingin meneliti sesudah dan setelah perlakuan itu sendiri. Contohnya yaitu menilai kinerja karyawan sebelum dan setelah pelatihan. Apakah nantinya itu ada perbedaan kinerja atau ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Maka hipotesis 2 min ini, 2 min yang berhubungan ini sangatlah cocok untuk diuji, untuk digunakan. Dalam uji hipotesis 2 min yang berhubungan di sini juga terdapat uji peringkat bertanda Wilson atau disebut dengan Wilson Sign Range Test yang merupakan uji non-parametrik untuk menguji perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang berkaitan atau pengukuran berulang pada sampel tunggal. Nah, di mana hal itu digunakan sebagai alternatif untuk uji T sampel berpasangan ketika populasinya itu tidak dapat diasumsikan antar distribusi secara normal. Sedangkan untuk uji MC-NEMAR atau NIC-NEMARS ini merupakan metode parametrik yang digunakan pada data nominal. Hal ini menilai signifikansi perbedaan antara dua sampel terikat dan variabel keterkaitan adalah dikotomi di sini. Next, menguji hipotesis 2 min yang tidak berhubungan. Tadi yang berhubungan, sekarang yang tidak berhubungan. Nah, peneliti tertarik mengetahui apakah dua kelompok berbeda satu sama lain pada variabel ketertarikan berskala interval atau malah berskala rasio. Seperti itu. Atau contohnya, apakah nih misal magister MBA memiliki kinerja lebih baik dalam lingkungan perusahaan dibandingkan mahasiswa bisnis dengan gelar sarjana. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut membutuhkan uji T sampel bebas atau independen sampel dites untuk mengetahui jika terdapat perbedaan min yang signifikan antara dua kelompok dalam variabel keterkaitan. Apa itu? Yaitu variabel nominal yang memang dibagi menjadi dua kelompok, itu belajar dan belajar dan sebagainya. Ya, tujuannya itu untuk menguji apakah terdapat perbedaan min yang signifikan antara dua bagian kelompok pada variabel terikat yang diukur pada skala interval atau rasio. Sebetulnya tingkat kesejahteraan, penghasilan, atau tingkat motivasi. Next, menguji hipotesis beberapa min. Sekarang berapa min saja. Dalam menguji hipotesis ini, apakah terdapat perbedaan min yang signifikan atau malah tidak dalam variabel terikat antara dua kelompok oleh uji T, baik sampel bebas, di mana variance atau ANOVA itu membantu untuk meneliti perbedaan min yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok pada variabel terikat berskala interval maupun rasio. Contohnya nih, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah penjualan dengan mengikuti 4 kelompok tenaga penjualan. Nah, apa saja kelompok itu? Yaitu mereka yang dikirim ke tempat pelatihan, mereka yang diberikan pelatihan kerja selama magang, mereka yang diberikan arahan oleh manajer penjualan, dan mereka yang tidak mendapatkan salah satu dari hal-hal tersebut. Nah, di sini diuji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam 4 kelompok tenaga penjualan tersebut. Ini karena memang minnya banyak ya, rata-ratanya banyak. Jadi next, analisis regresi, di mana regresi analisis di sini tuh sederhananya digunakan dalam situasi di mana satu variabel bebas dihipotesiskan akan mempengaruhi satu variabel terikat. Contoh nih, sebutlah nanti menyatakan bahwa kecenderungan untuk membeli produk hanya tergantung pada kualitas produk yang dirasakannya saja. Nah, dalam kasus ini nih pastinya peneliti mengumpulkan informasi kualitas dan kecenderungan untuk membeli produk. Kemudian peneliti dapat menandai data untuk memperoleh beberapa ide pertama pada hubungan variabel-variabel tersebut. Nah, untuk analisis regresi di sini itu ada analisis regresi berganda atau multiple random analysis, ada koefisien regresi standardized regression coefficient, ada variabel dummy, ada
multikolonialitas, uji moderasi dengan menggunakan analisis regresi efek interaksi. Mula-mula kita bahas tentang analisis regresi berganda ya, dimana ini sama dengan ide pada analisis regresi sederhana. Bedanya itu hanya terletak pada penggunaan beberapa variabel terikat atau variabel X-nya saja untuk menjelaskan varians di sini. Jadi untuk sederhana hanya menggunakan satu variabel X, untuk regresi berganda menggunakan beberapa X. Next, koefisien regresi terstandar atau standardized regression coefficient, dan juga disebut dengan koefisien beta. Beta koefisien itu estimasi yang berasal dari analisis regresi berganda yang diuji atau dilakukan pada variabel yang telah distandarkan, atau proses di mana variabel diubah menjadi variabel dengan min 0 dan standar deviasi 1. Kemudian ada regresi dengan variabel dummy. Variabel dummy atau dummy variabel adalah variabel yang memiliki dua tingkat yang jelas atau lebih yang bisa dikodekan dengan 0 atau 1, di mana variabel dummy itu membuat peneliti menggunakan variabel nominal atau ordinal sebagai variabel bebas untuk menjelaskan, memahami, atau memprediksi variabel terikat. Next, untuk multikolonialitas di sini seringkali menjadi fenomena statistik di mana dua variabel bebas atau lebih dalam model regresi berganda sangat berhubungan. Nah, dalam kasus ini yang paling sulit itu jika korelasi antara dua variabel bebas adalah sama hingga 1 atau minus 1. Seperti itu. Dimana terjadinya multikol di sini membuat estimasi koefisien regresi menjadi tidak reliable, ya kan? Dan ukuran yang memang umum digunakan yaitu nilai toleransi dan faktor inflasi variance yang disingkat dengan VIF, the inverse of the tolerance value, kebalikan dari nilai toleransi. Next, yaitu menguji moderasi dengan menggunakan analisis regresi efek interaksi. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan nih terkait variabel moderating, di mana variabel moderator itu sebagai variabel yang mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini berarti bahwa pengaruh dari satu variabel yaitu X1 terhadap Y tergantung pada nilai dari variabel yang lain, variabel moderator atau X2. Interaksi variabel itu termasuk sebagai hasil dari dua variabel dalam model regresi. Jadi untuk di dalam variabel moderating ini, untuk variabel moderatornya tetap dilambangkan dengan X2 seperti itu. Next, untuk uji dan analisis varian yang lain, di sini ada analisis diskriminan atau disebut dengan discriminant analysis. Itu membantu mengidentifikasi variabel bebas yang membedakan variabel terikat berskala nominal dari ketertarikan. Contohnya saja yaitu tinggi pada suatu variabel dengan yang rendah pada variabel tersebut. Next, regresi logistik, di mana logistik regression juga digunakan ketika variabel terikat adalah non-metrik. Kemudian untuk analisis conjoint atau conjoint analysis adalah teknik statistik yang digunakan di banyak bidang termasuk pemasaran, manajemen produk, dan penelitian operasi. Untuk analisis ini itu partisipan ditekankan untuk membuat serangkaian keputusan. Kemudian untuk ANOVA 2 arah, di mana disebut juga two-way ANOVA, dapat digunakan untuk meneliti efek atau pengaruh dua variabel bebas yang non-metrik terhadap satu variabel terikat yaitu metrik. Nah, untuk ANOVA hampir sama sebenarnya dengan ANOVA. Bedanya terletak pada penggunaan jumlah kuadrat dan metrik lintas produk atau cross product. Yang mana untuk ANOVA menguji perbedaan rata-rata atau min di antara kelompok pada beberapa variabel terikat secara bersamaan dengan menunjukkan jumlah kuadrat tersebut. Sedangkan untuk ANOVA itu menguji perbedaan rata-rata atau min lebih dari dua kelompok pada satu variabel terikat. Untuk korelasi kolonial atau canonical correlation menguji hubungan antara dua atau lebih variabel terikat dan beberapa variabel bebas, misalnya korelasi antara serangkaian perilaku kerja, contohnya semangat dalam kerja, penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu, dan jumlah absensi, serta pengaruhnya pada beberapa faktor kinerja kepada kualitas kerja, keluaran, dan tingkat penolakan. Next, tentang Excelsior Enterprise Hypothesis, ini untuk interpretasi keseluruhan dan rekomendasi untuk direktur. Setelah kita telisik dari H1 sampai
4. Di situ hipotesis tersebut membutuhkan penggunaan analisis regresi intermediasi atau mediated regression analysis. Semua variabel diukur pada tingkat intervalnya. Dan memang next untuk interpretasi keseluruhan dan rekomendasi untuk direktur, kan berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan keadilan yang dirasakan dan kelelahan memengaruhi keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan melalui kepuasan kerja. Hal tersebut terbukti lantaran dari jumlah min dari keinginan untuk keluar dari perusahaan itu cukup rendah, yaitu 2,32 pada skala 5 poin. Itu menunjukkan bahwasannya keadilan dalam perusahaan itu kurang. Maka dari itu direktur disarankan di sini untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem. Jika memang hal tersebut memang ada atau sebenarnya. Next kita bahas tentang data warehousing, data mining, dan data operasi. Di mana data warehousing disebut juga penyimpanan data. Data mining itu pengembangan data yang merupakan aspek dari sistem informasi. Menarik sekali membahas tentang penelitian operasi. Nah, di sini disebut juga dengan operation research atau dengan OR atau manajemen science, di mana merupakan ada cangkir lain yang digunakan untuk menyederhanakan dan memperjelas jenis persoalan rumit tertentu yang harus dikuantifikasikan. Jadi adanya operasi itu menggunakan matematika dan statistik lanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan ujung-ujungnya mencari masalah yang terkesan kompleks yang dihadapi oleh manajer juga. Jadi adanya penelitian operasi ini identik dengan matematika dan statistik ya. Dan next yang terakhir beberapa PR yang berguna untuk analisis data. Di sini ada 6 ya. Ada 7. Di mana yang pertama ada Distrel dari Scientific Software, kemudian ada MATLAB dari NetworkInst, kemudian ada M+ dibuat oleh Linda dan Ben Madsen. Kemudian yang keempat ada SAS atau STAT dari SAS Institute, ada SPSS dari SPSS Inst, kemudian ada SPSS Amos dari SPSS Inst, dan yang terakhir ada Stata dari Stata Corporation. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Selvi. Terima kasih. Saya Selvi Trimulyani ingin mempresentasikan terkait bab 16 buku Uma Sekaran mengenai analisis data kualitatif. Untuk pokok permasalahan yang akan kita bahas sendiri, yang pertama ada reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif, beberapa metode lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Ini maaf ya teman-teman, ini ayamnya Pak Kos bunyi terus, kayaknya lapar deh. Kita langsung masuk di materinya terkait data kualitatif ya. Data kualitatif sendiri seperti kita ketahui di sini biasanya data dalam bentuk kata-kata. Contohnya di sini berasal dari wawancara, dari transkrip kelompok fokus, jawaban pertanyaan terbuka, seperti itu. Nah, untuk di sini langkah pertama dalam analisis data kualitatif berubah selama proses analisis data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian atau data display. Untuk data display sendiri, jadi pertama ada reduksi data, kemudian ada data display ataupun penyajian data. Merujuk pada cara menyajikan data tentu saja. Di mana di sini data display atau penyajian data, kegiatan kedua setelah kita menganalisis data kualitatif, setelah direduksi kita melakukan penyajian data. Di sini penyajian data menggunakan data yang sudah direduksi dan menyajikannya dengan cara yang terorganisasi dan singkat. Dari awal di sini seperti matriks, diagram, grafik. Di sini akan menggambarkan yang dapat membantu peneliti menyusun data dan menemukan pola dalam hubungan data tersebut, sehingga penarikan kesimpulan pada akhirnya lebih mudah. Jadi harus menggunakan alat bantu seperti gambar, seperti diagram, seperti itu. Untuk dalam contohnya di sini kita ambil salah satu matriks dianggap menjadi penyajian data yang tepat untuk pengumpulan data. Sedangkan teknik penyajian data yang dipilih tergantung pada preferensi dari peneliti masing-masing.
jenis rangkaiannya, rangkaian datanya seperti apa, dan tujuan penyajiannya. Sedangkan metrik di sini pada umumnya bersifat deskriptif seperti yang ditunjukkan contoh sebelumnya yang ada di buku Mas sekarang. Jadi teman-teman bisa dicek. Dan di sini penyajian yang lain ada juga diagram. Diagram di sini membantu peneliti dapat menunjukkan hubungan kausal antar konsep dalam data. Jadi juga sangat juga membantu dalam menunjukkan hubungan kausal seperti itu. Setelah itu, ketika kita sudah melakukan penyajian data, ketika kita sudah selesai dari reduksi penyajian data, kita langsung masuk tahap yang ketiga, yaitu menarik kesimpulan. Ya, tentu saja kita melakukan penarikan kesimpulan. Dalam analisis kualitatif, di sini pengkodian data dapat membantu peneliti secara bersama-sama membangun ide bagaimana data disajikan seperti itu ya. Dan di sini pada akhirnya kesimpulan dapat membantu bagaimana data mentah dikodekan, dikategorikan, dan disajikan. Lalu kita menarik kesimpulan nih teman-teman pada di akhirnya di sini, di mana hal yang paling penting dari analisis data, karena dianggap tahap ini dapat menjawab pertanyaan peneliti tentang menentukan apa yang diwakilkan oleh tema yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan penjelasan terkait pola dan hubungan yang diteliti dengan membuat kontras dan perbandingan. Itu setelah kita sudah melakukan penarikan kesimpulan, setelah itu kita akan membahas terkait reliabilitas dan validitas penelitian kualitatif. Terkait reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif di sini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Reliabilitas dan validitasnya. Reliabilitas dalam analisis data kualitatif termasuk ada kategorinya reliabilitas kategori dan reliabilitas antar penilai, di mana reliabilitas kategori di sini tergantung pada kemampuan analis untuk membuat kategori dan menyajikan definisi dari kategori tersebut kepada penilai yang kompeten sehingga mereka setuju manakah poin dari populasi tertentu yang masuk dalam kategori dan manakah yang tidak. Sehingga di sini dari reliabilitas kategori di sini akan berkaitan dengan sejauh mana peneliti dapat menggunakan definisi kategori untuk mengklasifikasikan data kualitatif tersebut. Kategori yang dibuat dengan baik akan menghasilkan reliabilitas yang lebih tinggi dan pada akhirnya reliabilitas antar penilai pun juga akan tinggi seperti itu. Namun demikian, kategori yang ditentukan dengan cara yang sangat umum juga akan menghasilkan reliabilitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penyederhanaan kategori yang berlebihan, mengurangi relevansi dari temuan penelitiannya juga. Seperti itu. Dan di sini, menurut McKellar yang berusaha untuk mengklasifikasikan penyebab, contohnya penyebab kemarahan membedakan dalam situasi kebutuhan dan penyebab karakter. Situasi kebutuhan didefinisi sebagai keterlibatan dalam mencapai tujuan pribadi, seperti itu. Sehingga ketika suatu karakter bergantung pada gangguan sakit fisik, mental, maupun pelanggaran nilai pribadi. Klasifikasi ini yang fokus pada apakah terjadi yang memicu kemarahan dapat diklasifikasikan sebagai situasi karakter atau situasi kebutuhan, yang tentunya akan menyebabkan kategori dan reliabilitas antar penilai yang tinggi. Namun hal tersebut tanpa akan terlalu luas agar relevan dengan manajemen perusahaan jasa yang berusaha untuk menghindari kemarahan pelanggan. Sedangkan di sini kita akan ada masuk bagian reliabilitas antar penilai, di mana sebagai tingkat konsistensi antar pengkode yang memproses data yang sama. Ukuran reliabilitas antar penilai yang biasanya digunakan adalah persentase kesesuaian pengkodean dari total jumlah keputusan pengkodean. Di sini biasanya sebesar 80% dianggap memuaskan. Dan di sini untuk validitas kita masuk di bagian validitas, di mana validitas di sini didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen mengukur apa yang diukur. Namun konteks validitas dalam penelitian kualitatif di sini memiliki arti yang berbeda, di mana hal ini mengacu pada sejauh mana peneliti melakukan penelitian secara akurat menunjukkan data yang dikumpulkan sebagai validitas internal dan dapat mengeneralisasikan atau diganti ke konteks atau keadaan yang lain atau validitas internal.
dua metode yang dibuat untuk mencapai validitas dalam penelitian kualitatif di sini. Pertama, ada yang namanya mendukung generalisasi dengan jumlah kejadian. Maksudnya di sini dapat menguraikan persoalan umum tentang data kualitatif bahwa anekdot yang mendukung teori penelitian sudah dipilih, atau bahwa terlalu banyak perhatian yang diberikan untuk sedikit kejadian untuk mengorbankan yang lebih umum. Kedua, memastikan representasi kasus dan keterlibatan kasus yang menyimpang, kasus yang mungkin berlawanan dengan teori dari yang digunakan oleh pihak peneliti. Pemilihan kasus yang menyimpang memberikan pengujian yang kuat untuk teori dari peneliti itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa teori lain untuk mengumpulkan data dan menganalisis data kualitatif. Di mana di sini ada yang namanya, pertama kita masuk di analisis isi. Analisis isi di sini metode penelitian observasi yang digunakan untuk mengevaluasi data secara sistematis isi simbolik dari semua bentuk komunikasi yang dicatat. Analisis isi di sini digunakan biasanya untuk menganalisis seperti contohnya surat kabar, situs, iklan, catatan wawancara, dan semacamnya. Untuk analisis isi di sini dapat membuat peneliti untuk menganalisis banyak informasi tekstual dan secara sistematis mengidentifikasi sifatnya. Untuk melakukan analisis isi di sini, teks dapat dikodekan menjadi kategori, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis konseptual ataupun analisis relasional. Nah, untuk analisis konseptual sendiri di sini mengungkapkan keberadaan dan frekuensi konsep, seperti contohnya ada kata, tema, atau karakteristik dalam teks. Analisis konseptual menganalisis dan menginterpretasikan teks dengan mengkodekan teks menjadi kategori isi yang dapat dikelola. Sedangkan di sini analisis rasional menggunakan analisis isi dengan meneliti hubungan antar konsep dari dalam teks. Hasil dari analisis konseptual dan relasional di sini digunakan untuk membuat pendapat ataupun opini tentang pesan di dalam teks tersebut dan pengaruh variabel lingkungan pada isi pesan, pengaruh pesan pada penerima, dan lain sebagainya. Untuk dikarenakan di sini sejak awal analisis isi sendiri digunakan untuk menganalisis cakupan ataupun pemilihan dari surat kabar, menilai pengaruh konten, memberikan ulasan sistematis yang digunakan oleh media untuk mendorong proses komunikasi interaktif. Untuk kedua, analisis naratif, di mana analisis naratif di sini ataupun narasi ya teman-teman, kita sebagai kita ketahui bahwasanya narasi di sini cerita ya atau laporan. Sedangkan analisis naratif di sini pendekatan yang bertujuan untuk membuat dan meneliti cerita yang kita ceritakan tentang kita sendiri dan implikasinya dalam kehidupan kita. Data naratif di sini dikumpulkan contohnya melalui wawancara. Wawancara didesain untuk mendorong partisipan guna menjelaskan insiden tertentu dalam konteks sejarah hidupnya. Dengan cara lain, di sini analisis naratif berbeda dengan metode penelitian kualitatif yang lain. Analisis naratif di sini fokusnya teman-teman pada proses ataupun urutan sementara. Misalnya nih dengan membuat informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari insiden tertentu untuk menghubungkan insiden ini dengan insiden yang lain. Sehingga analisis naratif digunakan untuk meneliti pemberian impulsif, respon pelanggan terhadap iklan, serta hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan. Terakhir kita akan membahas terkait induksi analitis, di mana di sini strategi lain dari data kualitatif untuk analisis. Di mana di sini pendekatan induksi analitis, di mana pendekatan untuk analisis data kualitatif, di mana penjelasan umum dari fenomena dicari, kemudian dikumpulkan data, sehingga tidak ada kasus yang tidak konsisten dengan penjelasan hipotesis dari fenomena yang ditemukan. Induksi analitis dimulai dengan definisi yang tidak terperinci dari suatu masalah. Selanjutnya dengan penjelasan hipotesis dari masalah akan ditemukan dan kemudian dilanjutkan dengan menguji kasusnya. Jika kasus tidak konsisten dalam hipotesis dari peneliti menentukan ulang hipotesis atau mengeluarkan hipotesis tersebut dari yang menyimpang yang tidak mengkonfirmasikan hipotesis tersebut. Induksi analitis ini termasuk penalaran induktif.
yang memperbolehkan modifikasi penjelasan hipotesis untuk fenomena melalui proses melakukan penelitian. Nah, jadi sedikit demikian teman-teman presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini mohon maaf teman-teman, tadi ada suara ayam. Soalnya ayam dari Pak Kos itu nggak bisa diem. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, yaitu bab 17, di mana bab 17 mempunyai 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah laporan tertulis, kemudian yang kedua bagian integral laporan penelitian, dan yang terakhir adalah presentasi. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu laporan tertulis. Di sini, laporan tertulis mempunyai 4 pembahasan. Yang pertama adalah tujuan laporan tertulis, di mana laporan penelitian dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga bentuk laporan tertulis akan berbeda-beda juga sesuai dengan situasi yang ada. Penting untuk mengidentifikasi tujuan laporan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah audiens laporan tertulis. Surat pengiriman laporan akan dengan jelas menunjukkan kepada siapa laporan tersebut dikirim atau kepada siapa laporan tersebut ditulis. Nah, susunan laporan, panjangnya laporan, fokus rincian, penyajian data dan ilustrasi, sebagian akan menjadi tujuan audiens membaca tujuan laporan tersebut. Yang selanjutnya adalah ciri dari laporan yang baik. Nah, kejelasan, keringkasan, koherensi, penekanan yang tepat pada aspek-aspek penting, kemudian pengaturan paragraf yang bermakna, transisi yang baik dari satu topik ke topik berikutnya, pilihan kata yang tepat, dan kekhususan. Hal ini merupakan semua fitur penting dari laporan yang baik, sehingga laporan yang kita tulis bisa kita sebut bahwa laporan kita ini adalah laporan yang baik. Kemudian yang terakhir, isi laporan penelitian. Isi laporan harus berisi latar belakang yang sudah terkonsep, kemudian rincian mengenai kerangka penelitian dan juga hipotesis, desain pengambilan sampel, kemudian metode pengumpulan data, analisis data, dan hasil yang diperoleh. Next. Nah, yang selanjutnya adalah bagian integral laporan penelitian. Jadi dari laporan penelitian harus ada 11 macam ini. Yang pertama adalah judul dan halaman judul. Kemudian ada ringkasan eksekutif atau abstrak. Kemudian daftar isi. Selanjutnya ada daftar isi, figur, dan materi yang lain. Selanjutnya ada kata pengantar. Kemudian ada surat pengesahan, ada bagian pendahuluan, bagian utama laporan, kemudian bagian akhir laporan, ada referensi, dan selanjutnya yang terakhir adalah lampiran. Hal ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari judul dan halaman judul. Nah, judul laporan penelitian membuat pembaca berpotensi untuk mendapatkan ide pertama dari penelitian yang kita buat, dan sehingga membuat audiens memutuskan apakah mereka ingin membaca laporan yang kita buat secara keseluruhan atau tidak. Nah, maka dari itu, kita dapat membuat judul deskriptif yang secara akurat mencerminkan isi dari penelitian yang kita buat, atau yang menunjukkan metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya adalah ringkasan eksekutif, atau yang biasa kita sebut dengan abstrak. Nah, abstrak di sini letaknya berada di awal halaman pas setelah judul. Kemudian ringkasan eksekutif ini adalah penjelasan singkat dari keseluruhan isi studi penelitian kita. Dan ringkasan eksekutif akan singkat dan biasanya dibatasi hingga 1 halaman atau bahkan kurang dari 1 halaman. Selanjutnya daftar isi. Nah, daftar isi ini berfungsi sebagai panduan laporan penelitian. Daftar isi biasanya mencantumkan judul dan subjudul penting dalam laporan dengan referensi halaman. Daftar tabel dan gambar yang terpisah juga harus dicantumkan di daftar isi. Kemudian selanjutnya ada daftar isi, figur, dan materi lainnya. Pada setiap penelitian pasti ada bagan, ada figur, foto, dan materi lainnya untuk menunjang penelitian tersebut. Jadi semua tabel, foto, ataupun bagan tersebut diberi daftar isi juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami artikel penelitian. Normalnya hal ini
dinamai daftar tabel, daftar gambar, dan lain sebagainya. Selain itu juga diberi nomor halaman sesuai dengan nomor halaman di isi penelitiannya. Kemudian selanjutnya kata pengantar. Nah, kata pengantar ini biasanya digunakan untuk persoalan latar belakang yang diperlukan untuk memahami subjek yang secara logis tidak sesuai dengan teks. Kata pengantar biasanya menyatakan ungkapan terima kasih singkat penulis atas bantuan dan bimbingan yang diterima dalam penelitian. Perhatikan bahwa kata pengantar tidak sama dengan pendahuluan, di mana pendahuluan ini merupakan bagian dari isi utama laporan penelitian. Selanjutnya surat pengesahan. Surat pengesahan menjelaskan kepada pembaca bahwa tujuan penelitian yang kita lakukan ini sudah mendapatkan izin dari organisasi. Salinan surat izin dari sponsor penelitian yang menyetujui investigasi dan merinci ruang lingkupnya kadang-kadang dilampirkan di awal laporan penelitian. Kemudian bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah pengantar singkat yang memberikan informasi latar belakang mana dan mengapa studi itu dimulai. Pendahuluan dilanjutkan bagian yang menjelaskan tujuan penelitian proyek, kemudian bagian yang memberikan pertanyaan penelitian, deskripsi singkat tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan relevansi manajerial dari penelitian juga disediakan di bagian pengantar. Bagian terakhir yaitu memberikan gambaran umum tentang struktur dan pembagian bab dalam laporan penelitian. Kemudian bagian ke-8 utama laporan. Di sini ada dua macam. Yang pertama bagian teoritis, yang kedua bagian empiris. Bagian teoritis ini berisi eksplorasi mendalam dan penjelasan yang jelas dari literatur yang relevan. Sifat pasti dari bagian ini bergantung pada jenis studi yang telah kita lakukan. Nah, hal ini mendokumentasikan instrumen relevan yang disediakan dalam penelitian sebelumnya yang dapat membantu kita untuk menggambarkan apa yang ingin kita gambarkan. Sedangkan bagian empiris biasanya detail desain seperti pengambilan sampel dan metode pengumpulan data, serta jangka waktu, pengaturan lapangan, dan unit analisis. Dan hasil studi dijelaskan di bagian empiris laporan penelitian. Informasi yang diberikan di sini harus memungkinkan pembaca untuk dapat mereplikasi penelitian tersebut. Dalam kasus eksperimen, bagian empiris setidaknya harus berisi komponen materi dan metode. Dalam kasus penelitian survei, kita harus memasukkan komponen peserta juga. Jadi ada peserta, metode, dan jika relevan ada juga komponen materi. Next, bagian ke-9 harus ada laporan. Nah, dalam bagian akhir laporan di sini ada interpretasi hasil penelitian. Pembaca sering melewatkan proses, lebih suka untuk melihat hasil akhir penelitian atau kesimpulan dari penelitian yang kita tulis. Nah, maka dari itu, dalam pembahasan di bagian akhir laporan, kita harus menulis secara jelas semua informasi dan membentuk keseluruhan penelitian dengan baik. Nah, untuk membuat hal tersebut, kita perlu memasukkan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah temuan utama penelitian Anda. Yang kedua adalah implikasi dari temuan ini terkait dengan pertanyaan penelitian kita. Yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk implementasi dan analisis biaya manfaat dari rekomendasi tersebut. Dan yang terakhir adalah batasan penelitian kita dan saran untuk peneliti selanjutnya untuk yang akan menindaklanjuti proyek penelitian kita. Kemudian yang selanjutnya nah, setelah bagian akhir laporan penelitian yang dimulai dari halaman baru, ada daftar referensi yang dikutip dalam tinjauan pustaka dan bagian lain dalam laporan. Catatan kaki jika ada dalam teks direferensikan secara terpisah di akhir laporan atau di bagian bawah halaman tempat catatan kaki muncul. Biasanya referensi ini bisa kita dapatkan dari berbagai sumber yang dipakai untuk menunjang penelitian, seperti misalnya jurnal, buku, dan banyak lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran di bagian akhir adalah tempat yang sangat tepat untuk bagan organisasi, clipping, surat kabar, atau materi lain yang mendukung teks laporan. Dan lampiran juga harus berisi salinan kuesioner yang diberikan kepada responden. Jika ada beberapa lampiran,
harus dirujuk sebagai lampiran A, lampiran B, dan seterusnya, dan juga diberi label yang sesuai. Jadi, singkatnya, lampiran adalah dokumen atau sebuah tempat di akhir penelitian yang digunakan sebagai bukti maupun beberapa bahan yang menunjang penelitian. Apabila penelitian yang dilakukan dengan metode survei, maka semua hasil wawancara maupun kuesioner juga ikut dilampirkan. Kemudian pembahasan dari bab 17 yang terakhir adalah tentang presentasi. Nah, di presentasi ini kita perlu menentukan isi presentasi. Nah, hal yang perlu ditekankan selama presentasi ialah implementasinya juga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan aspek penting dari presentasi. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan. Nah, penting untuk bersikap tidak defensif ketika pertanyaan yang diajukan tampaknya seperti mengkritisi beberapa aspek penelitian yang kita lakukan. Keterbukaan terhadap saran juga membantu saat audiens mungkin mengusulkan beberapa ide yang bagus yang mungkin tidak terpikirkan di benak kita. Nah, jika pertanyaan atau saran dari audiens ternyata buruk, yang terbaik adalah kita menjawabnya dengan cara yang tidak menghakimi. Nah, baik, mungkin hanya itu saja kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.